Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang syarat-syarat wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu. Siapa yang wajib melaksanakan salat 5 waktu ini? Apa syaratnya? Pertama, syaratnya itu adalah orang yang beragama Islam. Termasuklah kita yang beragama Islam, yang kita telah diwajibkan untuk melaksanakan daripada ibadah salat. Di luar Islam atau yang tidak seyakinan dengan kita, yang tidak seakidah dengan kita, jikalau dia melaksanakan ibadah salat, maka salatnya dianggap tidak sah atau dikategorikan batal karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Syarat yang pertama saja sudah tak dimilikinya. Kalau kita ni pula dikategorikan kepada sudah beragama Islam. Dan di dalam rukun Islam pun salat ini juga termasuk daripada bahagian daripada melaksanakan rukun Islam tersebut. Makanya pernah malaikat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Maka Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Mengapa haji ini dikatakan bagi orang yang mampu? Karena ada 2 hal kemampuan yang di sini dikatakan. Bukan hanya sebatas kemampuan fisik saja kita dalam beribadah, tetapi kemampuan dalam segi perekonomian pun untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi hukum melaksanakan ibadah haji itu terakhir dikatakan bagi orang-orang yang mampu. Namun jikalau tak mampu Ustadz, maka tak tergolong dia untuk melakukan kewajiban rukun Islam yang kelima. Sampai kapan dia mampu? Sampai dia bisa mencukupi dari kemampuan tentang fisiknya dan tentang daripada perekonomian yang dia miliki. Itulah yang dikatakan dengan Islam. Syarat wajib salat 5 waktu yang kedua itu adalah suci dari haid, suci dari kotoran dan nifas. Kalau haid itu kan setiap bulan dirasakan oleh kaum wanita. Nifas itu, darah nifas itu apabila keluarnya di saat seorang wanita itu siap melahirkan. Yang beberapa hari setelah melahirkan itu darah nifasnya pasti akan keluar yang dikatakan darah kotor dari seseorang perempuan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaishin, idza aqbalatil haidatu fada'is salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haidmu maka tinggalkanlah salatmu. Maksudnya kalau dalam keadaan dia dalam keadaan tidak bersuci atau dalam posisinya dalam keadaan kotor. Jadi syarat yang kedua ini harus suci dulu kita dari haid atau dari nifas, baru bisa untuk bisa melaksanakan ibadah salat.
Lalu yang ketiga, syarat kita untuk bisa melaksanakan salat wajib itu yang 5 waktu adalah berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan melaksanakan salat. Kata Rasul, ada 3 golongan yang tidak wajib melaksanakan salat. Pertama, orang yang tertidur hingga ia sampai terbangun. Yang kedua, anak yang kecil yang belum balik atau belum berakal. Yang ketiga adalah orang gila. Jadi kalau orang gila itu adalah orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat sampai dia kembali waras lah, kalaupun bisa waras. Jadi kalau kita yang tak melaksanakan ibadah salat, berarti kita ni kira-kira dah masuk ada kepada 3 kategori demikian. Kalau kira-kira tak ada dalam ketiga kategori yang tersebut, maka tak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan daripada ibadah salat tersebut. Lalu yang keempat, syarat wajib tentang salat itu adalah perkara baligh atau dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda sebagai berikut. Apa tanda orang yang sudah baligh? Sudah cukup berumur 15 tahun, keluarnya sperma bagi seorang laki-laki dalam artian mimpi basah, kalau bahasanya seperti itu. Yang seterusnya adalah mulai keluar haid bagi seorang perempuan. Yang kelima adalah telah sampai dakwah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Lisalla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da ar-rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melihat atau mendengar. Syarat mengerjakan wajib untuk dilaksanakan sebagai orang-orang yang sudah dijatuhkan sebagai hukum mukallaf bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah jaga. Maka orang yang tidur tidak wajib salat, begitu juga orang yang lupa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasin 'anis sabiyyi hatta yablugha wa 'anil na'im hatta yastayqidha wa 'anil madhnun hatta yafiqa. Yang terlepas dari hukum ada 3 macam. Yang pertama adalah kanak-kanak hingga ia dewasa, orang tidur hingga ia bangun, dan yang ketiga adalah orang gila hingga ia sembuh. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.